Jadi saya perhatikan Bapak Ibu ini adalah sosok yang sangat berbeda. Saya datang ke sini tadi juga sudah jam 12 siang, saya sudah sampai di sini. Kemudian saya duduk di depan mengamati bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Saya hanya belajar begitu. Nah, saya melihat ada sosok yang berbeda ketika kita mau jadi orang sukses. Kita mesti punya value dan nilai yang berbeda ketika kita mau tampil untuk menjadi orang yang sukses. Kalau kita biasa saja, boleh diganti. Karena kalau kita biasa saja, kita nggak akan pernah bisa tampil menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses itu harus punya nilai yang berbeda, begitu ya. Oke. Nah, saya hanya melihat dan mencontoh orang yang sukses karena saya juga belum berada di posisi sukses. Saya juga masih banyak belajar. Ada beberapa poin ketika kita mau sukses. Yang pertama, kita nggak boleh berada di zona nyaman dan zona aman selamanya. Sama seperti kita yang duduk saat ini, suasananya enak, tenang, adem, nyaman. Ini membuat kita akan semakin terlena. Dan ketika kita duduk diam, ngantuk, hawa, ngantuk, gitu ya, semakin kita biarkan. Karena saya perhatikan ketika Anda duduk, ada cenderung setel begitu ya. Nah, ini akan membuat kita semakin terkantuk-kantuk dan sebagainya. Nah, di dalam kehidupan juga sama. Ketika kita biarkan rasa kantuk ini yang identik dengan rasa malas, tidak mau melakukan perubahan, membuat kita akan begitu-begitu saja. Membuat kita tidak mau berubah, membuat kita dan menjadikan kita itu semakin lama ya segitu-segitu aja. Kalau saya melihat sosok saya nggak bercermin pada Bapak Ibu ya, saya bercermin pada diri saya. Saya sudah usianya sudah mendekati 60 tahun. Kemudian karena terjatuh saya harus pakai tongkat, jalan pun saya tertati-tati. Nah, kalau saya berkaca dan bercermin pada keadaan dan kondisi saya tidak mau melakukan sesuatu. Saya lebih baik duduk diam, nikmati hidup, nikmati hari tua. Tapi karena saya tahu ada sesuatu yang saya harus lakukan buat keluarga saya, buat istri tercinta dan buat anak tersayang saya, makanya saya berusaha keluar dari zona nyaman. Saya berusaha untuk terus bergerak, saya berusaha untuk memperbaiki diri, dan saya terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif di dalam hidup. Tadi di belakang saya banyak bicara dengan beberapa teman, banyak mereka mengatakan bahwa situasi saat ini bukan semakin baik, setuju. Situasi saat ini bukan semakin mudah, itu lagi. Situasi saat ini juga membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, agree. Nah, karena itulah kita harus punya nilai yang berbeda. Karena itulah kita punya sesuatu yang membuat kita bisa bertahan, bisa lebih hebat, lebih bagus, dan lebih baik. Ada dua hal yang biasa dilakukan ketika kita menerima keadaan. Ya, kita nggak ada semangat, nggak ada chemistry, nggak ada nyawa, nggak ada kehidupan yang sangat luar biasa ketika kita bicara. Bicaranya data, bahasanya data, dan sebagainya. Tapi kalau kita berusaha semangat, ada kondisi, ada nyawa di dalam setiap tindakan kita, nilainya jadi berbeda. Sama seperti yang tadi saya katakan, bapak-bapak, ibu yang ada di sini, ini nyawanya berbeda, lihat, semuanya oke. Bahkan dari tadi saya lihat ada yang banyak merekam, ya, banyak mencatat, gitu ya, luar biasa. Cuma saya nggak tahu nanti rekamannya, catatannya dibaca apa enggak, atau nanti cuma hanya sekedar rekaman begitu ya. Tuh, yang ambil kamera juga tuh sampai senyum-senyum ya, luar biasa. Udah kayak bintang film sampai senyum begitu. Nah, ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu tahu memancing? Tahu memancing? Ketika kita menuju pada satu tempat memancing, anggap aja laut ya, atau danau lah kita ambil. Nah, kemudian kita memancing di sana, kita tunggu dengan sabar karena biasanya di dalam dunia pembelajaran, di dunia motivasi kita dikenal dengan kata sabar. Apalagi anggota Minas itu pasti nggak asing dengan kata sabar ya. 135 belum cair, sabar. 137 belum cair, sabar ya. Oke? Yang lain belum cair, sabar. Pokoknya itu identik dengan kita. Nah, karena kita diajarin sabar, jadi kita sabar ketika kita memancing. Tapi sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam saya nggak mendapatkan hasil. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi sabar itu harus juga yang namanya hikmat. Sabar punya hikmat. Jadi apa yang kita harus lakukan?
Kita harus move ke tempat yang sedikit mungkin berbeda ya, sekitar 1-2 meter. Kita nggak harus keluar daripada lautan, kita harus nggak keluar daripada danau tersebut, tetapi kita harus pindah sedikit mungkin di sini tempatnya. Ternyata benar di sini saya lebih mendapatkan ikan. Jadi kalau hari ini kita sudah terbiasa untuk jadi customer, sekarang diminta untuk menjadi entrepreneur, ini adalah satu perpindahan. Dan kalau saat ini kita entrepreneur, kita diminta untuk jadi marketing, ini adalah satu perpindahan tanpa meninggalkan lautan, tapi kita pindah. Jadi jangan juga mengatakan, enggaklah saya sabar aja sebagai customer, saya hanya membeli hadiah-hadiah saya yang pasti akan dicairkan. Ini bukan sabar, Pak. Saya juga nggak mengatakan, dan saya juga nggak berani mengatakan ini kemalasan. Tapi ini artinya nggak mengambil satu tindakan, Bapak tetap nyaman, tetap aman di satu kondisi yang sebetulnya berbahaya pada akhirnya nantinya. Kenapa saya katakan berbahaya? Ada banyak teman saya yang mengatakan sampai dengan saat ini tabungannya sudah mulai habis. Ada kawan saya yang mengatakan bahwa kemarin mereka mati-matian top up sehingga pinjam sana pinjam sini dan sekarang sudah ditagih. Nah ini kan satu kondisi, satu keadaan yang sudah mengharuskan kepada kita ada warning, ada tanda-tanda untuk kita melakukan pergerakan, bukan cuma duduk diam. Secara jujur setiap ketemu orang, saya lihat wajah-wajah yang agak khawatir terhadap masa depan. Kalau di sini tidak ya, tidak beda maksudnya. Saya melihat tatapannya itu datar, tatapannya kayaknya udah gak ada nuansa kehidupan lagi. Nah ini yang terjadi. Nah kalau kita masih mau menunggu, kita menunggu nggak melakukan perubahan, pasti kita akan digeser oleh perubahan itu sendiri, Bapak. Bapak Ibu ini sehat, sempurna, kakinya sempurna, tangannya sempurna. Saya tangan saya nggak sempurna, kaki saya nggak sempurna, saya aja masih mau bergerak. Jadi ayo, ini saatnya menerapkan satu langkah ya kesuksesan. Kalau ada yang tanya, Pak Suhanda jadi motivator apa sih? Saya nggak punya kiat. Masa sebagai motivator nggak ada kiat? Enggak, saya nggak punya kiat. Kiat saya cuma satu langkah. Kiat saya cuma maju satu langkah, itu kiat saya. Tapi maju satu langkah lagi, satu langkah lagi, dan tidak pernah berhenti sebelum saya sukses. Jadi hari ini, Bapak Ibu, nggak ada yang peduli tentang masa depan Bapak Ibu. EGP tentang masa depan Bapak Ibu. HIV tentang masa depan Bapak Ibu. Tahu HIV? Emang itu pikirin. HIV, nggak ada yang peduli. Tapi hari ini saya sebagai teman, as a friend, saya katakan sekali lagi, ayo bangun, ayo bangkit, ayo maju. Adakan pergerakan. Kalau kita entrepreneur, kita mulai mencoba untuk mengajak kawan-kawan kita, siapapun, barangkali ada yang mau. Pak, saya udah ajak satu, gak ada yang mau, ya ajak dua. Pak, saya udah ajak dua, gak ada yang mau, ajak tiga. Pak, udah ajak tiga, gak ada yang mau, ajak 10. Pak, udah 10 yang saya ajak, gak mau, ajak 100. Pak, udah 100 saya gak ajak, gak mau, ajak 1000. Pak, udah 1000, gak ada yang mau, bunuh diri aja. Karena udah gak ada gunanya, ada hidup ya. 1000 orang diajak, gak mau. Rasanya gak mungkin Bapak Ibu ketika kita mengajak kebaikan, banyak yang gak mau. Pak, saya gak mau deh join di Minimas, saya gak mau gabung di Minimas. Habis, suasananya gak benar, orang-orangnya banyak yang jahat, orang-orangnya banyak yang julid, orang-orangnya banyak yang jutek. Begitu ya, kita melihat suasana di luar itu begitu jahat buat kita. Kita merasakan sekitar lingkungan kita itu tidak baik buat kita. Kita juga sudah mengamati banyak di luar yang tidak baik buat saya. Begitu. Tapi Bapak Ibu, saya pernah membaca dan saya pernah melihat ada satu artikel yang sangat bagus. Ketika ada seorang ibu-ibu tua yang berjalan tertati-tati di taman, kemudian dia mencoba duduk di bangku taman. Dan ketika dia duduk di bangku taman, ternyata dia melihat dompet dia tertinggal sekitar 4 meter. Dompet dia tertinggal. Nah dia udah bangun lagi agak sulit karena kebetulan dia udah capek, ibu tua ya.
pakai tongkat, udah capek. Kemudian dia bilang, siapa yang bisa saya minta pertolongan? Kebetulan dia lihat ada seorang anak muda yang lagi memegang handphone dan lagi bertelepon. Dia bilang, anak muda, boleh nggak bantu ibu ambil dompet ibu yang ada 4 meter di situ, dompet ibu jatuh, tolong bantu anak muda. Anak muda itu melihat dan melengos, dia nggak tanggepin, nggak ada apa. 2 kali dia minta anak muda bisa bantu ibu untuk ambil dompet, nggak juga ditanggapi. 3 kali dia ngomong, anak muda tolong bantu ibu untuk ambil dompet, itu nggak ditanggapi. Akhirnya ibu itu dengan perasaan kesal, kecewa, marah, dia bangun dari bangkunya, dia tadi jalan, dia ambil dompetnya dan dia ambil dompetnya. Tepat ketika 5 langkah dia bangun, pohon tumbang dan menghajar bangku yang dia duduki. Jadi Bapak Ibu, mendengar cerita ini Bapak Ibu cukup jelas. Jadi kita dibantu bukan cuma orang baik di dalam hidup kita. Kita hebat dan kuat bukan karena orang baik di sekitar kita, tapi kita bisa hebat, kita bisa kuat dari orang-orang yang juga tidak baik di dalam hidup kita. Kita selamat tadi, ibu tadi selamat karena ada orang yang tidak baik. Ibu tadi selamat dari hidupnya karena ada orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik ada di dalam hidup dia. Coba seandainya ada orang yang baik justru dia mengambilkan dompet, maka ibu itu akan mati seketika tertimpa pohon. Tapi karena ada orang yang tidak baik dalam hidupnya, justru dia terbantu. Karena ada orang yang tidak baik dalam hidupnya, justru dia tertolong. Jadi hari ini saya tidak pernah peduli lagi terhadap orang yang baik dalam hidup saya, dan saya tidak pernah peduli lagi terhadap orang juga yang tidak baik dalam hidup saya. Tapi yang saya peduli adalah saya terus berusaha untuk terus baik dan menjadi bagian untuk dekat bersama dengan sahabat-sahabat saya semua, bersama ibu-ibu semua. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi hari ini saya EGP, jadi hari ini saya HIV. Buat orang yang selalu berpikir dan bertindak serta berlaku jahat terus terhadap orang lain, saya nggak peduli. Asal saya jangan begitu. Kadang dalam hidup juga saya pernah capek. Kadang dalam hidup sudah pernah letih. Sudah banyak melakukan kebaikan, tapi yang diterima justru bukan kebaikan. Kembali saya ingat cerita tadi. Jadi sekarang saya sudah lega, lapang hati dan lapang dada. Saya tetap semangat dalam menjalani hidup dan tetap percaya ketika kita baik walaupun lingkungan tetap tidak baik, maka rezeki kita, berkat kita tetap akan baik dalam hidup kita. Ya, amin. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu semua, ketika kita percaya bahwa kita punya kekuatan, ketika kita percaya bahwa Allah Tuhan kita itu meletakkan nasib yang sama di dalam setiap makhluk apapun juga, termasuk Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada seseorang bisa naik sebagai head marketing, seseorang bisa naik sebagai direktur, itu artinya kita juga punya standar yang sama, punya hak yang sama, dan punya nasib yang sama. Yang membuat beda adalah saya melangkah ke depan, tapi Bapak melangkahnya ke rindu baru ke sini. Itu yang membuat beda. Jadi kalau mau sukses sebetulnya kuncinya sederhana. Ikuti langkah-langkah orang yang telah sukses. Enggak apa-apa ATM, amati, tiru dan modifikasi. Enggak apa-apa mengamati. Karena yang jadi pionir belum tentu bisa bertahap. Karena yang pertama belum tentu bisa lebih hebat daripada yang kedua. Amati. Ya, amati kemudian lakukan yang terbaik. Saya melihat dengan sangat dan dengan sungguh, bahkan saya menunggu kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini untuk siap menggantikan posisi saya. Saya menunggu. Kemarin saya sudah mengatakan kepada semua siapapun termasuk CEO kita bahwa saya sudah bersedia mengundurkan diri jika ada pengganti yang sudah siap menggantikan saya. Dan itu saya lagi menunggu. Saya tidak pernah mencegah, saya tidak pernah menjegal siapapun untuk maju. Malah saya lagi menunggu. Nah karena itu ayo sama-sama sekarang kita maju. Ayo sama-sama Bapak maju, Ibu maju untuk jadi lebih baik. Bekali dan bekali ada di Dimas. Jangan tanggung-tanggung karena sekarang kaki Bapak udah kecemplung satu, tinggal satunya lagi, udah jangan tanggung-tanggung.
Kalau ada orang yang mengajak lagi untuk bisnis yang lain, tolong tanya kepada dia, bisnis ini sudah berapa lama yang baru yang diajak kepada kita. Kalau memang bisnis ini masih baru, berarti kan kita mempertaruhkan hidup kita dengan sesuatu yang baru lagi, yang kita belum tahu ke depannya bagaimana. Kedua, udah terjadi lagi beberapa bukti. Ada yang menawarkan beberapa produk-produk atau bisnis-bisnis yang baru, ternyata baru beberapa saat berjalan, pembagian si lancar pertama, sekarang udah stuck lagi, udah terhenti lagi. Bahkan akhirnya mohon maaf, jangankan untung, duit kita yang situ udah tersimpan banyak lagi sehingga kita jadi buntu. Harusnya kan Bapak Ibu lebih smart lagi untuk melihat Mimas ini kan sudah mendekati 2 tahun, udah ulang tahun kedua, bukan mendekati, udah lewat 2 tahun, artinya asam garamnya udah banyak dilewati. Dan saya secara jujur boleh mengatakan, baik saya masih di Mimas atau suatu saat saya tidak di Mimas, bisnis Mimas ini masih bisnis yang terbaik. Amin? Iya, cuma teman-teman sekarang melihat dari sudut yang berbeda. Kali yang kemarin kita melihat, yang kita tawarkan ini adalah banyak semua bicara, walaupun sebetulnya topik pasang ikan, tapi banyak yang dibicarakan selalu konten-konten hadiah-hadiah. Nah di sini bisnisnya nggak ada loh hadiah-hadiah, nggak ada. Kenapa? Karena teman-teman udah bicara ini hadiah dan ini tidak. Padahal sebetulnya di sini ada bicara konten yang lain yang lebih bagus. Dibikin video, bahkan videonya profesional. Kemudian bonus-bonus bagi hasil ini jauh lebih banyak. Kenapa tidak dibahas? Kenapa yang dibahas selalu hadiah-hadiah? Karena kepala kita tidak pernah mau menyingkirkan antara yang di sini. Makanya seringkali orang yang menikah 2 kali, hati kecilnya, alam bawah sadarnya tetap merasa istrinya pertama tetap lebih baik dari yang kedua. Luar biasa. Iya, walaupun dia harus lepas dari istri pertama, akhirnya ternyata istri keduanya tidak lebih baik. Dia bertahan cuma karena malu hati dan merah hati. Makanya coba perhatikan, banyak orang yang menikah 2-3 kali, akhirnya ketika meninggal kembali ke istri pertama. Jadi istri pertama adalah jumpa dan kematian buat dia mungkin ya. Nah tuh ditanya Pak Ibu Francisca, udah kedua atau ketiga katanya. Ternyata dijawab ke-7. Ya enggak, ini hanya canda. Jadi Bapak Ibu sekarang coba melihat suasana yang berbeda ya. Jadi sekali lagi, kalau dulu hadiah-hadiah, sekarang tidak ada hadiah, tetapi masih banyak hal-hal yang positif, masih banyak hal-hal yang baik. Ya, saya melihat banyak potensi yang bisa kita gali daripada Mimas yang baru. Jangan belum apa-apa udah menolak. Kalau belum apa-apa udah menolak, udah gak akan pernah bisa. Kalau belum apa-apa sudah ada defense, kita gak pernah bisa maju dan kita gak pernah bisa sukses. Jadi sekali ini Bapak Ibu semua, jangan pernah mengeluh. Hari ini tadi saya diinfo datang ke sini jam 1:30 saya udah mulai. Begitu saya sampai, saya diinformasi schedule Bapak jam 4. Oh ya? Wow, saya udah sampai jam 12. Ya udah Pak, Bapak tunggu sampai jam 4. Waduh, 3 jam ngapain aja nih? Tapi akhirnya saya ambil handphone saya terus berhubungan dengan semua customer saya dengan komunikator. Ya, saya pakai komunikator, saya pakai laptop, saya pakai handphone, beres semua pekerjaan. Dan saya pikir apa? Saya nggak pernah mengeluh. Ada nggak wajah saya kesel? Nggak ada. Ada wajah saya tidak ada. Saya buang itu semua. Saya tetap tersenyum, saya tetap tertawa, dan saya tetap semangat dalam menapaki kehidupan. Betul? Ya sama. Hari ini juga kita tetap semangat, kita tetap optimis. Ingat, tetap menjadi baik. Walaupun lingkungan Anda tidak baik, tetap jadi orang baik. Walaupun di sekitar Anda banyak yang mengajarkan Anda untuk tidak baik. Karena saya percaya pada dasarnya kalian orang baik. Tetap bertahan untuk jadi orang baik. Ya, ingat, harta tidak pernah bisa dibawa mati. Tapi kebaikan sampai kapanpun diingat orang, dan sampai kapanpun tetap itu yang diperhatikan. Jadi kembali lagi kepada Anda yang luar biasa, kembali lagi kepada Bapak Ibu yang sangat-sangat dasar di mata saya. Saya melihat dari sini wajah-wajah yang murni, wajah-wajah yang bersih, wajah-wajah yang tulus. Jangan dikotori dengan hal-hal apapun gitu. Percaya, kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan.
percaya kalian ini semua orang-orang dahsyat, semua orang yang hebat. Buktinya Bapak Ibu sudah bisa menahan semua customer yang siap-siap. Wah, ada rencana mau demo. Wah, kalau bulan April ini tidak kelihatan, mari sama-sama kita makan siang, katanya gitu ya. Wah, sudah siap-siap semua menunggu akhir April. Padahal semuanya April mau ada di situ, betul? Ya, coba perhatikan MC kita ya. Ya, yang tadi, wah itu tampil dari A sampai Z, dari awal sampai akhir tetap semangat. Bahkan sampai jam 3 pagi saya lihat nyanyi-nyanyi sendiri ya. Wah, itu di mobil kalau Bapak Ibu perhatikan, saya sering kali mobil beliau itu di samping mobil saya. Saya suka perhatiin sambil dandan, dia nyanyi, dia ketawa, dia bercanda. Itu luar biasa sekali. Nah, itu yang kita harus ikutin. Tetap semangat, tetap jadi orang yang luar biasa. Dan terakhir dari saya, kalau ada kesalahan di dalam Minas, terutama dari saya minta ampun, saya minta maaf. Kalau ada hal-hal yang jelek juga di manajemen, saya mewakili manajemen juga minta ampun dan minta maaf. Semuanya karena semata-mata kesalahan saya dan kesalahan daripada Bapak Ibu semua. Terima kasih buat teman-teman semua, selamat berjuang dan sukses buat Anda semua. Selamat menikmati pesta kita pada sore hari ini. Tepuk tangan dulu buat kita semua.